wajahnya dan membusungkan dadanya. Di situ terlihat jelas kalau wajahnya rusak, penuh darah, matanya mau copot dan kakinya nggak ada. Dan di tempat itu juga Bang Komar ngelihat sosok wanita itu. Langsung Bang Komar lari pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, thank you buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, gue Wina. Ini adalah video pertama gue di channel ini. So, kali ini gue mau bahas tentang thread yang pernah viral di salah satu media sosial terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Jadi pemilik atau topik starter di video ini yaitu @yescream dengan judul Rel Kereta Api Angker. Jadi sebenarnya thread ini terdiri dari sekitar 29 part. Kita mau bahas thread ini dari 1 sampai 29, pokoknya sampai tuntas. Gak berlama-lama lagi, let's check it out. Thread ini dibuat pada tahun 2016 oleh Agan @yascream. Agan ini tinggal di sebuah kota di daerah Jawa Tengah yang berjarak 100 meter dari rel kereta api angker. Ternyata rel kereta api ini telah merenggut banyak korban setiap tahunnya. Karena si Agan ini rumahnya deket banget sama rel kereta api, jadi si Agan ini suka ikut menolong atau mengevakuasi korban yang meninggal karena kecelakaan di rel kereta api tersebut. Cerita dimulai ketika saudaranya si Agan ini meninggal. Jadi saudaranya Agan ini tinggal di desa sebelah desanya si Agan dan berjarak kurang lebih 3 meter dari rel kereta api. Biasanya di desa si Agan, keluarga dari orang yang meninggal akan ngadain pengajian. Jadi si Agan ini setiap malam sekitar jam 8 atau abis isya selalu pergi ke rumah saudaranya untuk ikut pengajian. Hingga pada suatu malam si Agan ini baru bisa pulang dari rumah saudaranya jam 12 malam. Nah, untuk bisa pulang ke rumahnya dari rumah saudaranya ini sebenarnya ada 2 jalan. Jalan yang pertama yaitu jalanan desa, itu memakan waktu sekitar 1 jam. Jalan yang kedua yaitu jalan yang melewati rel kereta api. Emang sih lebih cepat 20 menit dan kayaknya kalau gue jadi si Agan gue juga gak bakal pulang lewat situ ya. Terus akhirnya si Agan ini memilih jalan lewat rel kereta api. Keanehan pun dimulai ketika si Agan ini melewati rel kereta api. Kira-kira jarak 3 meter di depannya si Agan ini melihat sesosok wanita sedang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk. Pada saat itu warga di desanya si Agan banyak yang belum mempunyai WC atau kamar mandi. Jadi mereka banyak yang buang air besar atau buang air kecil di sekitar bantaran rel kereta api. Si Agan jalan terus melewati wanita tersebut tapi sambil mikir, kok kayaknya gue nggak kenal, tapi kok kayaknya bajunya gue kenal. Karena kan si Agan ngeliat dari belakang ya, kayak dia ngeliat bajunya tuh kok kayak kenal gitu. Kira-kira sekitar jarak 5 meter di depannya si wanita itu, si Agan noleh lagi ke belakang, nengok ke belakang karena katanya takut kalau bakal ada kereta yang lewat. Dan ternyata ketika si Agan nengok lagi ke belakang, si wanita itu mengangkat wajahnya dan membusungkan dadanya. Di situ terlihat jelas kalau wajahnya rusak, penuh darah, matanya mau copot dan kakinya nggak ada. Rasanya si Agan kayak nggak punya tulang di situ. Lemes banget, susah banget mau jalan aja berat rasanya. Dengan susah payah dia terus jalan sampai akhirnya ketemu jalanan desa dan akhirnya pulang ke rumah. Pas sampai di rumah dia baru ingat kalau beberapa hari yang lalu ternyata terjadi kecelakaan kereta yang menewaskan seorang wanita. Pada saat itu kecelakaan jam 6 pagi dan si Agan kebetulan ikut membantu mengevakuasi. Si Agan sih bilang katanya dia ikut membantu mengumpulkan bagian-bagian tubuh si wanita itu, termasuk kakinya. Besoknya si Agan tetap datang ke pengajian itu, tapi kali ini dia nggak sendiri. Dia ditemenin sama adeknya. Pada hari itu hujan lebat dari sore sampai malam. Akhirnya nggak banyak tetangga yang datang ke pengajian. Si Agan ini dimintain tolong sama budenya buat nganterin makanan ke rumah-rumah tetangganya. Akhirnya mereka baru bisa pulang sekitar jam 9-an. Mereka pulang jalan kaki tuh, si Agan sama adeknya. Pulang jalan kaki lewat jalan yang sama kayak jalan yang kemarin dilaluin si Agan. Sampai akhirnya di tengah rel, mereka dengar suara kerasak-kerusuk yang berasal dari pohon pisang. Si Agan ini mulai ciut, mulai gusar dan mulai takut. Dia mulai basa-basi ke adeknya. Kayaknya itu suara musang deh, atau enggak suara tikus, kata si Agan ke adeknya. Tapi karena adeknya Agan ini pemberani, jadi si adeknya ngelempar batu ke pohon pisang itu dan dicari-carilah sumber suaranya. Tak lama setelah adeknya melemparkan batu, terdengar suara seorang wanita sedang menangis. Karena adenya ini kelewat pemberani, adenya ini ngira kalau ini tuh ada sosok wanita yang terkena lemparan batu yang dilempar gitu. Jadi dicarilah suara itu sama si adeknya. Dicari ke sana ke sini nggak ada. Sampai akhirnya ada suara klakson kereta. Nah, si
Agan sama si adenya ini minggir kan akhirnya karena ada kereta yang mau lewat. Si Agan sama si adenya ini minggir ke sebelah kanan. Kereta lewat, kemudian si Agan nengok tuh ke sebelah kiri. Kan masih ada kereta lewat ya. Nah, di sela-sela kereta lewat, si Agan mulai ngeliat sosok wanita tersebut. Wanita yang wajahnya hancur dan kakinya buntung itu. Jelas banget, tapi di sela-sela kereta. Karena si Agan takut, akhirnya dia jalan lagi, dia ngajak adeknya jalan. Tapi si adeknya ini nggak mau. Si adeknya ini masih nyari suara itu. Sampai akhirnya kira-kira di samping rel kereta itu, di pondasi bantaran rel kereta, si Agan ngelihat sosok wanita itu. Sosok wanita itu ada di bawah kaki adeknya. Akhirnya mereka pun kaget, mereka ngibrit lari pulang. Di hari ketiga si Agan kembali mengikuti pengajian, tapi kali ini dia bawa motor. Jadi meskipun dia harus pulang sendirian, dia nggak harus jalan kaki lewat si rel kereta api itu. Jam 9 pengajiannya selesai, si Agan pun langsung pamit pulang melewati jalan desa untuk menghindari penampakan si wanita tersebut. Meskipun lewat jalan desa, si Agan ini tetap harus ngelewatin rel kereta api. Ya kira-kira jaraknya 200 meter dari rumah saudaranya. Hal apes pun terjadi lagi pada malam itu. Ban belakang motor si Agan ternyata kempes. Untung belum jauh dari rumah saudaranya. Akhirnya si Agan muter balik ke rumah saudaranya. Karena takut, si Agan minta diantar pulang oleh saudaranya. Tapi kebetulan omnya ini belum pulang dari kerjaan. Kira-kira jam 10 lah baru pulang dari kerjaannya. Sekitar 10.25 si omnya ini baru nyampe rumah. Karena mungkin capek kali ya. Jadi omnya nyuruh si Agan buat bawa motornya aja. Motor si Agan ditinggal, jadi si Agan bawa motor si omnya. Udah tuh si Agan pulang. Bawa motor omnya. Sekitar ya belum jauh dari rumah saudaranya ini. Dan tibalah saatnya ia melewati rel kereta itu. Sepanjang jalan cuma ada 3 lampu penerangan yang dipasang warga. Dan kejadian aneh pun muncul kembali. Ada bayangan tepat di depannya, sedangkan di situ tidak ada satupun manusia kecuali si Agan itu. Dan si Agan pun mulai merinding. Dan tibalah saatnya si Agan melewati bayangan tersebut. Pada saat melewati bayangan tersebut, sebenarnya si Agan nggak ngerasa apa-apa sih, nggak ada ngerasa yang aneh. Jalan menuju desa pun sudah dekat, tapi untuk sampai ke jalanan desa ini, si Agan ini harus menerobos bawah rel kereta dan harus turun dari motornya untuk menuntun motornya karena rel kereta ini tingginya sekitar 1 meter di atas tanah. Hal yang mengejutkan lagi-lagi terjadi. Penampakan hantu wanita ini muncul kembali. Terlihat dia sedang duduk di atas besi jembatan rel kereta, wajahnya nunduk dan rusak, rambutnya terurai dan gak ada kakinya. Dan jarak si Agan dengan wanita ini kurang dari 1 meter karena si wanita ini berada tepat di atas si Agan. Perasaannya shock, kaget, dan jantungnya serasa mau copot. Akhirnya si Agan pun langsung lari pulang ke rumah budenya hingga meninggalkan motornya. Dia ceritain semua yang dia alami ke om dan budenya. Akhirnya dia disuruh nginep dan tidur sama omnya. Si Agan ini takut banget sampai gak bisa tidur. Ditambah lagi dia dengar banyak suara. Mulai dari suara minta tolong, suara orang nangis, suara-suara aneh lainnya kayak misal suara orang lagi ngegeret-geret barang. Terus ada suara rel yang dipukul-pukul pakai batu. Pokoknya si Agan ini jadi gak bisa tidur deh. Dan ternyata gak cuma si Agan yang pernah ngelihat penampakan wanita ini. Bang Komar, tukang bakso keliling sekaligus tetangganya si Agan ini, pernah juga ditampakin sama wanita ini. Jadi ceritanya waktu itu Bang Komar baru pulang jualan. Sekitar jam 10-an malam mungkin ya, dia jalan lewat rel kereta itu. Sebenarnya si Bang Komar ini tahu kalau ada kecelakaan, tapi Bang Komar belum tahu kalau ada penampakan si wanita ini. Sampai akhirnya dia jalan lewat rel itu, di tengah jalan rel, Bang Komar merasa kayak ada yang manggil. Dia lihat, dia nyari sumber suara itu, terus katanya sih ada sesosok wanita yang manggil-manggil Bang Komar. Bang Komar kira itu temennya, karena manggilnya langsung pakai nama. Bang Komar deketin, terus deketin, tapi kok semakin dideketin, semakin jauh orangnya. Akhirnya terus dideketin, sampai akhirnya Bang Komar nyampe di pohon pisang tempat si Agan dan adeknya ketemu sama si sosok wanita itu. Dan di tempat itu juga Bang Komar ngelihat sosok wanita itu. Langsung Bang Komar lari pulang. Ternyata berita penampakan wanita ini sudah terdengar ke kuping keluarganya. Diduga wanita ini melakukan bunuh diri, entah apa penyebabnya. Akhirnya keluarganya pun mengadakan pengajian di samping rel kereta tersebut. Si Agan pun ikut mendoakan dan mengikuti pengajian tersebut. Setelah pengajian, wanita tersebut tidak pernah menampakkan dirinya lagi. Ceritanya serem dan sedih gak sih guys? Ternyata si hantu wanita ini cuma minta didoain. Gimana menurut kalian cerita kita hari ini? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye!